Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulunya di kelas K2 S1 Akuntansi. Di sini kami akan mempresentasikan praktik akuntansi biaya untuk pertemuan ke-12. Nah, untuk anggotanya sendiri, itu terdiri dari yang pertama ada Iklim Salsabila, yang kedua ada Sinta Dela, yang ketiga ada Dini Triana. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai untuk pembahasan nomor yang pertama. Untuk yang pertama yaitu sebutkan alasan-alasan utama mengapa menurut Anda sistem perhitungan biaya manufaktur PT Purindo perlu diperbaiki. Nah, alasannya itu tuh di sini saya menyebutkan ada dua. Yang pertama itu karena sistem saat ini tuh mengalokasikan seluruh biaya overhead termasuk biaya kemasan, departemen teknik dan pemasaran itu berdasarkan jumlah potongan sosis yang dihasilkan. Dan tanpa mempertimbangkan kompleksitas atau aktivitas spesifik yang terkait dengan setiap produknya. Hal ini tuh dapat menyebabkan distorsi biaya, terutama karena biaya kemasan dan persiapan mesin untuk produk retail dan non-retail berbeda secara signifikan. Nah, untuk alasan yang kedua itu, eh, biaya produksi yang dihasilkan itu tuh memberikan informasi biaya produksi yang terdistorsi under costing atau over costing, sehingga mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan, penentuan dan pengambilan keputusan penentuan harga produk. Contohnya itu biaya kemasan per kantong untuk produk retail itu sebesar 120 lebih murah dibandingkan dengan non-retail yang sebesar 600. Tetapi alokasi biaya yang dilakukan secara merata per potong sosis. Ini tuh menyebabkan produk non-retail tuh menanggung biaya lebih rendah karena biaya kemasannya tadi itu kan lebih tinggi. Jadi dia tuh menanggung biaya yang lebih rendah dari yang seharusnya. Sementara produk retail yang tadi biaya kemasannya lebih murah, itu tuh menanggung biaya yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua itu jelaskan bagaimana Anda akan memperbaiki sistem perhitungan biaya manufaktur perusahaan dengan menggunakan tiga langkah, yaitu dengan langkah penelusuran biaya langsung, tempat penampungan biaya tidak langsung, dan dasar alokasi biaya. Untuk yang pertama itu ada penelusuran biaya langsung. Nah, penelusuran ini itu dilakukan untuk mengidentifikasi dan membebankan biaya yang berkaitan langsung dengan produk produksi. Nah, penelusuran langsung ini itu bisa dilakukan dengan cara mengidentifikasi biaya-biaya yang muncul selama proses produksi pembuatan sosis itu berlangsung. Nah, dengan menggunakan penelusuran langsung ini, perusahaan itu dapat lebih mudah untuk menentukan harga pokok produksi dan nantinya itu informasi yang dihasilkan itu lebih akurat untuk mengambil sebuah keputusan. Yang kedua itu ada tempat penampungan biaya tidak langsung. Untuk aktivitas produksi sosis itu sendiri kan ada 6. Yang pertama itu ada pencampuran adonan sosis, kemudian ada pengisian adonan sosis ke kulitnya, kemudian ada pematangan sosis, terus ada pemotongan sosis, persiapan pengemasan, dan pengemasan sosis. Nah, berdasarkan ke 6 aktivitas ini itu, untuk penampungan biaya tidak langsung itu sebaiknya dibagi menjadi dua tempat, yaitu tempat penampungan biaya aktivitas produksi. Dari aktivitas 1 sampai aktivitas 4 ini itu bisa dimasukkan ke penampungan biaya aktivitas produksi, dan untuk tempat penampungan biaya aktivitas pengemasan itu untuk aktivitas persiapan pengemasan dan pengemasan sosis. Jadi nantinya itu hanya ada dua tempat penampungan biaya tidak langsung, yaitu tempat penampungan biaya untuk aktivitas produksi dan untuk aktivitas pengemasan. Kemudian ada dasar alokasi. Untuk dasar alokasinya itu, yang pertama untuk aktivitas produksi itu, dasar alokasinya itu bisa berdasarkan jumlah potongan sosisnya. Kemudian untuk aktivitas persiapan pengemasan itu dasar alokasinya itu bisa dari waktu persiapannya. Kemudian untuk aktivitas pengemasan itu dasar alokasinya bisa berdasarkan dari jumlah kemasan sosis.
Nah, kemudian yang soal ketiga itu adalah mengklasifikasikan seluruh biaya perusahaan menjadi biaya tingkat unit yang dihasilkan, biaya di tingkat batch, kemudian ada biaya untuk memelihara produksi, dan biaya untuk memelihara fasilitas. Untuk biaya di tingkat unit yang dihasilkan itu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan kemudian ada biaya listrik pabrik dan biaya kemasan. Untuk biaya di tingkat batch sendiri ini ada biaya departemen teknik produksi. Kemudian untuk biaya untuk memelihara produk itu ada biaya iklan, biaya operasional truk pengirim, biaya departemen pemasaran, biaya departemen pengiriman. Dan yang terakhir untuk biaya pemeliharaan fasilitas itu yang masuk ada biaya overhead, tapi kecuali biaya listrik, kemasan, dan departemen teknik produksi. Dan yang kemudian ada biaya administrasi dan umum. Kemudian yang nomor selanjutnya itu untuk menghitung subsidi silang antar produk. Untuk yang pertama kita hitung dulu untuk produk retail, di mana diketahui untuk produknya sendiri itu ada 800.000 kemasan, biaya kemasannya itu ada 120.000 per kemasan, kemudian untuk waktu persiapan per batchnya itu ada 20 menit per 10 potong, kemudian biaya per departemen teknik itu ada 216.960.000, kemudian saldonya itu ada 10 potong. Nah, untuk menghitungnya, pertama kita hitung dulu biaya kemasannya. Untuk biaya kemasan itu dihitung dari produk dikali dengan biaya kemasan, yaitu 800.000 dikali dengan 120.000 rupiah, itu menghasilkan 96 juta. Kemudian dilanjut dengan 800.000 kemasan, itu dikali dengan 10 potong. Karena di satu kemasannya itu kan ada 10 potong. Itu menghasilkan 8 juta potong. Kemudian untuk menghasilkan per batchnya itu dari 8 juta potong itu dibagi dengan 10.000 potong, itu menghasilkan 800 batch. Kemudian untuk waktunya itu 20 menit 10 potongnya itu dikali dengan 800 batch, itu menghasilkan 16.000 menit. Kemudian untuk departemen teknik itu dengan menghitung dari 16.000 dibagi sama 48.000 dikali dengan biaya departemen tekniknya sendiri itu ada 216.960.000. Itu menghasilkan 72.320.000. Jadi untuk biaya retailnya itu ada 96 juta ditambah dengan 72.320.000 itu menghasilkan 168.320.000. Kemudian kita menghitung untuk perhitungan saat ini di mana biaya kemasannya itu ada 57.600.000, kemudian biaya departemen tekniknya ada 43.392.000, dengan total biaya ada 100.922.000. Nah, untuk pembebanannya itu sendiri itu dari total biaya dikurangi sama biaya yang tadi dihitung. Jadi menghasilkan 67.328.000 minus. Kemudian untuk produk non-retailnya, itu kita diketahui untuk produknya sendiri itu ada 320.000 kemasan, biaya kemasannya itu ada 600 rupiah, kemudian untuk waktu persiapan batchnya itu ada 10 menit 10 potong, biaya departemen tekniknya ada 216.960.000, kemudian dalam satu kantongnya itu ada 100 potong. Nah, ini sama caranya kita menghitung di biaya kemasannya dulu, itu tadi dari produknya itu dikali sama biaya kemasan itu menghasilkan 192 juta. Kemudian biaya kemasan dikali sama banyak kantongnya itu menghasilkan 32 juta. 32 juta potong. Kemudian dari 32 juta potong itu dibagi dengan 10.000 potong itu menghasilkan 3.200 batch. Kemudian untuk waktunya itu dikali tadi dari 10 menit itu dikali dengan 3.200 bat menghasilkan 32.000 menit. Kemudian untuk biaya departemen teknik itu dihasilkan dari waktu dibagi dengan totalnya. Jadi ada 32.000 dibagi dengan 48.000 dikali dengan 2.016.960.000 itu menghasilkan 144.640.000. Jadi untuk biaya non retailnya itu ada 192 juta ditambah dengan 144.640.000 menghasilkan
336.020.000. Dan untuk perhitungan saat ini ya kemasannya itu ada 320 juta, untuk alokasi biayanya itu ada 23.400.000. Kemudian untuk departemen teknik itu sama, untuk jumlah potongannya itu ada 32 juta dan alokasi biayanya itu ada 173.568.000. Totalnya ada 403.968.000. Untuk pembebanan biayanya itu sama kayak tadi, jadi dikurangi dari perhitungan saat ini dan perhitungan yang tadi di awal. Itu dari 403.968.000 dikurangi dengan 336.640.000 menghasilkan 67.328 juta. Jadi untuk nilai subsidi antar produknya itu ada 67.328.000. Baik, karena presentasi dari kelompok kami sudah selesai, maka kami akhiri untuk presentasinya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.